Dan disinilah kita bisa mengupas lagi, belajar lagi, menggali lagi. Sampai kita paham nih, Dunsana, ternyata seperti ini penjelasannya. Cukup pembahasannya aja? Rasanya cukup, Bang. Cukup ya? Iya. Nah, udah disampaikan semua oleh Ica Dunsana. Bagi Dunsana yang punya pendapat lain mungkin ataupun pengetahuan yang lain gitu ya, Ica ya. Bisa nanti di komen. Nah, di komen mana nanti tahu nanti ada dari penjelasan Ica yang keliru. Yang keliru, gitu, bisa diluruskan dan masukan-masukannya lah untuk perkembangan konten ini. Konten ini, Bang. itu dia. Oke, terakhir Jah, seperti biasa closing statement dari Ica. Silakan, Jah. Baik, Bang. Ini memang kita butuhkan di akhir kita diskusi agar dapat kesimpulan gitu ya, Cah. Iya. Oke. Silakan, Cah. Untuk penutup dari diskusi kita kali ini, jadi dari yang sudah kita paparkan tadi ya, sanak-sanak semuanya, seharusnya kita, khususnya itu perempuan, tersanjung dengan adanya sistem matrilineal ini di dalam Minangkabau. Karena dapat kita lihat kehidupan perempuan sepanjang sejarah itu sangat memilukan dan memalukan. Namun berbeda sekali di Minangkabau. Di Minangkabau perempuannya tidak perlu menuntut demonstrasi, meminta kesamaan hak, kemudian tidak perlu adanya emansipasi ataupun gender dan lain sebagainya. Mereka dihargai, mengemis gitu. Tidak perlu lagi meminta pengakuan lah. Sementara semua itu sudah diberikan sebelum mereka meminta, begitu sudah diberikan, sudah difasilitasi. Seharusnya perempuan itu merasa bahagia, perempuan Minang itu bahagia, dan kita berbanggalah kita terlahir sebagai perempuan Minang di Minangkabau yang dunianya yang sangat beradat gitu. Itu dia. Jadi sebaiknya memang seharusnya perempuan Minang itu berbangga hati dilahirkan di ranah Minang ini yang sangat menjunjung sekali kehormatan dan martabat wanita itu. Mereka selalu mengutamakan wanita. Karena kalau kita lihat di banyak buku-buku kisah-kisah tentang perempuan-perempuan di masa lampau gitu, Cah. Banyak sekali keterbelakangan dan perempuan ini ada di suatu, mungkin di negara kita saja. Perempuan ini diharapkan tidak punya kecerdasan feminisme. Feminisme. Jadi pemikiran-pemikiran yang membuat wanita itu semakin terbelakang. Gitu ya. Sangat kasihan sekali. Tapi di Minangkabau malah kebalikan dari itu semua, Cah. Jauh sebelum adanya emansipasi, Minangkabau sudah sudah menjalankan itu kepada wanitanya gitu. Oke. Abang tidak tahu bagaimana perasaan dari Dunsana yang menonton ya, Cah. Tapi kalau Abang mendengarkan penjelasan dari Ica tadi, ada beberapa part setelah Ica menjelaskan itu merinding gitu, Cah. Mendengar penjelasan dari Ica. Jadi sedemikian luar biasanya gitu nenek moyang kita sampai menyiapkan hal ini untuk generasi-generasi penerusnya. Betul-betul disetel. Betul-betul seperti sudah mengetahui bahasanya zaman ini akan berubah. Zaman ini akan seperti ini, maka dibuatlah adat yang sebegini bentuknya dari dulunya gitu. Jadi sehingganya kita yang sekarang kalau bisa jangan salah mengartikan gitu kan. Itu dia. Beliau sudah bersusah payah berjasa untuk budaya kita ini. Gitu. Oke, sampai berarti ya. Insyaallah. Oke. Sekian Dunsana. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita bahas hari ini dapat menambah ilmu baru lagi bagi kita bersama. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton. Kita tutup ibarat bidua kaciak nan alun sudah pakake nan alun langkok bana jika balai yang menapi-napi kok ke tengah takui de gelombang kok ke tepi takui de buayu. Kita tutup, Cah. Iya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.